luka di kulit bisa sembuh, mengering sembuh. Tapi kalau gigi, begitu gigi hilang, sudah tidak ada gantinya. Mending kalian cepet-cepet deh ke dokter gigi. Semakin kalian nunggu, udah giginya semakin lama, semakin nggak bisa ditolong, ya udah ujung-ujungnya habis, boncos, hilang juga giginya. Halo, nama saya Dr. Ayu. Saya sebagai dokter gigi umum di UPG Dental Care cabang Ertasning. Jadi UPG Dental Care itu adalah klinik gigi, isinya sih dokter gigi umum ya. Tapi yang kita lakukan itu basic dental need untuk masyarakat umum dan untuk masyarakat di Kota Makassar, di tengah-tengah kota inilah. Jadi UPG Dental Care ini berdiri sejak tahun 2022. Tuh ya sekitar tahun 2022, berarti udah berapa tahun tuh? 4 ya? 4 tahun. Oke, layanan di UPG Dental Care itu banyak ya. Seperti yang saya bilang tadi, basic needs untuk dental ya, untuk gigi, kesehatan gigi masyarakat gitu ya. Mulai dari scaling, penambalan, perawatan saluran akar, hingga ke kasus-kasus pencabutan gigi, mulai dari yang ringan hingga berat. Jadi dokter gigi yang ada di klinik UPG Dental Care itu ada 5 ya, ada 5. Itu dokter gigi umum semua. Jadi kenapa sih memilih UPG Dental Care? Basicnya, klinik gigi itu pada umumnya pasti memiliki visi misi yang sama. Kita ingin kesehatan gigi masyarakat atau masyarakat itu sadar bahwa klinik gigi ini ada di tengah-tengah kota ini untuk menyehatkan gigi kalian. Terus apa sih yang menjadi keunggulan? Yang menjadi keunggulan UPG Dental Care ini adalah kita memiliki kualitas yang bisa dibilang setara dengan orang-orang bilang dokter gigi kok mahal ya. Tapi harga yang kami tawarkan itu sangat affordable. Target kita sebenarnya adalah middle to low. Artinya kita ingin masyarakat yang bisa menikmati pelayanan gigi itu tidak hanya orang-orang kalangan atas atau kalangan elit yang sering kita tahu yang bisa ke dokter gigi hanya orang-orang yang berduit. Tidak. Kami hadir karena kami merasa orang-orang yang berada di tingkat ekonomi middle to low itu berhak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menengah ke atas lah istilahnya. Ya, jadi sejauh ini kami melihat antusias masyarakat yang saya sebutkan tadi dengan taraf ekonominya itu mereka semakin sadar. Ada bahkan yang sudah sering kontrol dalam artian mereka sudah rutin untuk scaling. Itu merupakan suatu kemajuan bagi kami karena kami pun memiliki visi misi ya itu. Kami ingin masyarakat di taraf ekonomi itu tuh merasakan hal, oh iya gigi itu penting ya gitu. Jadi kebanyakan ya pasien kami ini, karena kami di UPG Dental Care ini menganggap pasien itu adalah keluarga. Jadi kami sering ngobrol, tidak hanya terkait dengan mulut, biasa melenceng tuh ke arah-arah lain tuh. Oh ternyata kami jadi tahu, oh apa sih yang membuat mereka kadang takut, atau ini baru pertama kali nih ke dokter gigi, kemarin kenapa nggak ke dokter gigi. Mereka sih kadang kebanyakan merasa kalau ke dokter gigi ya pertama mahal, kedua takut dok, kami udah masuk nih di dalam, keluar habis boncos. Nah itu, jadi kami mengutamakan transparansi itu. Di awal kami memberitahu, di gigi ibu bapak ada ini nih, masalah-masalah ini nih. Nah yang kita tangani ini ya, pasien oke, lalu kita melakukan tindakan di gigi pasien. Kalau dari fasilitas kami bisa dibilang sudah cukup lengkap ya dengan klinik gigi yang diisi oleh dokter gigi umum. Jadi hal itulah yang menunjang kami mengapa pasien-pasien tetap datang ke klinik kami, karena kami
memiliki fasilitas yang baik, fasilitas yang lengkap, dokter gigi yang mumpuni di bidangnya, dan tentu saja pelayanan yang kami berikan berorientasi kepada kepuasan pasien. Masyarakat sekarang mostly Gen Z ya. Sekarang ini udah era Gen Z banget nih. Nah, masyarakat sekarang tuh pintar-pintar. Sebelum ke dokter gigi mereka searching dulu tuh. Ada TikTok, ChatGPT. Nah, tuh. Mereka muncul tuh jadi mereka udah datang ke dokter gigi tuh udah jarang dengan bekal yang kosong, udah jarang tuh. Mereka udah tahu, dok sepertinya gigi saya ini perlu ini deh. Makanya kita sebagai dokter gigi perlu mengedukasi, karena kita tahu di internet itu ilmu luas, banyak yang bisa kita serap. Namun tidak semuanya pasien tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Makanya kami dokter gigi mengedukasi sejak awal apa sih yang kamu butuhkan dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan melalui internet itu. Jadi yang seperti kita tahu ya, gigi itu aset. Gigi itu tidak akan tergantikan. Luka di kulit bisa sembuh, mengering sembuh. Tapi kalau begitu gigi hilang, sudah tidak ada gantinya. Nah, artinya gigi itu menjadi aset. Semakin lama kalian membuat gigi kalian rusak, hancur, dan dibiarkan di mulut kalian, ya sudah. Ketika kalian ingin membuatnya kembali seperti awal, itu pasti tidak akan sama. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Tuhan. Namun, kami dokter gigi berupaya bagaimana sih cara mengembalikan fungsi-fungsi pengunyahan kalian, estetik kalian, melalui keilmuan kami. Nah, makanya semakin besar kerusakan di gigi kalian, semakin besar pula biaya yang kalian keluarkan. Nah, makanya sebelum kalian merasakan, aduh, kok sampai sakit, sampai nggak bisa tidur, sampai bengkak, mending kalian cepet-cepet deh ke dokter gigi. Semakin kalian nunggu, udah giginya semakin lama semakin nggak bisa ditolong, ya udah ujung-ujungnya habis, boncos, hilang juga giginya. Jadi kalau ke dokter gigi itu basic needs untuk gigi kita itu adalah scaling. Tidak ada keluhan, kita perlu tuh yang namanya scaling. Nah, scaling itu sebaiknya 6 bulan sekali. Artinya setahun 2 kali tuh. Nggak ada keluhan, tetap datang saja. Kalian mau datang ke tempat pelayanan masyarakat yang paling dekat, kesehatan masyarakat yang paling dekat rumah kalian, boleh. Ke klinik gigi boleh. Tapi yang paling penting itu pertama kalian harus scaling. Scaling, kalian mau sikat gigi pun scaling, karang giginya tetap ada. Jadi di situ dulu tuh, kalian perbaiki dulu tuh oral hygiene kalian. Setelah oral hygiene kalian bagus, baik, artinya kalian sudah mampu tuh menjaga kebersihan gigi dengan baik. Nah, artinya nanti gigi kalian menjadi lebih bersih lah ya, oral hygiene-nya lebih baik. Jadi fokusnya ke awalnya tuh scaling dulu sih. Jadi kalau menjaga kesehatan gigi dari rumah, jelas ya, pasti kita sikat gigi. Sikat gigi berapa kali sih? 2 kali sehari ya. Penting juga tuh kita pakai dental floss. Kalau boleh kita pakai obat kumur, boleh tuh kita pakai obat kumur. Gak usah sering-sering. Seminggu mungkin 2-3 kali aja cukup. Lebih ke situ saja. Dan kalau kalian lihat, kok ada yang hitam-hitam ya di gigi saya, disikat kok nggak bisa hilang. Nah, itu udah lubang tuh. Sebelum kalian merasakan ngilu, sakit, cepatlah tambal. Nggak usah nunggu dia sakit. Gitu. Jadi sebenarnya klinik gigi manapun itu pasti memiliki fokus yang sama ya untuk kesehatan gigi dan mulut kalian. Tapi gimana sih saya bisa memilih, ini yang terbaik nih untuk saya. Yang mana sih yang cocok sama saya? Ya pentingnya kita meriset dulu tuh. Meriset dulu gimana sih testimoni-testimoni pasien sebelumnya. Nah, gimana, apa ini cocok sama saya dari berbagai faktor, berbagai aspek ya. Kalian bisa cek tuh di internet boleh. Terus kalian bisa lihat juga, kalau saya memang harus ke ranah spesialis nih sepertinya, ayo ke dokter gigi spesialis, gak apa-apa. Kalau kalian merasa ini kayaknya masih bisa didatang ke dokter gigi umum deh, gak apa-apa, kalian ke dokter gigi umum dulu. Nanti setelah itu baru deh, kalau memang perlu dirujuk, baru deh kalian dirujuk. Jadi kalian perlu memilih dokter gigi atau klinik gigi yang tepat itu ya berdasarkan kebutuhan kalian, berdasarkan kecocokan hati ya. Karena pada dasarnya klinik gigi dimanapun, dokter gigi siapapun, fokusnya adalah pasti untuk menyehatkan gigi dan mulut. Itu. Karena kami fokusnya untuk middle to low ya.
Artinya beberapa pasien tuh nggak sadar, oh giginya sudah separah ini. Dan awalnya sebelum mereka ke sini, mereka tuh pernah ke dokter gigi yang lain, klinik gigi yang lain, namun mereka mungkin merasa kok tidak ada perubahan. Begitu mereka datang ke sini, kita jelasin tuh beruntut tuh dari awal sampai dari mengapa hal itu terbentuk, kerusakan giginya itu muncul, hingga ke tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan penyembuhan itu. Nah, jadi pasien tuh jadi aware. Pasien yang awalnya nggak tahu apa-apa tuh aware-nya muncul. Mereka akhirnya ada aksi untuk gigi yang rusak itu. Nah, itu menurut kami suatu kepuasan ya sebagai dokter gigi, apalagi mereka dengan taraf ekonomi yang middle to low itu, mereka aware dan mereka sampai berterima kasih. Artinya mereka sungguh terbantu dengan edukasi yang kami berikan, dan akhirnya mereka memberi aksi dan giginya pun kembali fungsinya kembali seperti semula kala. Jadi kepada kita semua ya, gigi itu penting. Gigi itu aset Tuhan yang nggak bisa kita gantikan. Digantikan sekalipun tidak akan sama. Jadi perlunya kita menjaga aset yang diberikan oleh Tuhan. Gigi kita ini yang nggak ada gantinya lagi. Oke, terus gimana sih cara kita memilih klinik gigi yang baik? Pilih klinik gigi yang sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan alasan-alasan kalian, keluhan-keluhan kalian. Dan menurut saya UPG Dental Care cukup memberikan fasilitas yang baik dengan harga yang affordable, dengan dokter gigi yang berpengalaman. Jadi pendekatannya sih lebih ke kita memberitahu ya betapa pentingnya gigi itu. Jadi gigi itu nggak serta-merta gigi aja dipakai ngunyah, gigi, udah. Tapi enggak, ketika kalian nggak bisa ngunyah, giginya nggak ada, giginya hilang. Pertama, itu membuat kalian, kenyamanan kalian dalam mengunyah, dalam makan makanan yang enak, pasti berkurang. Artinya, kenyamanan hidup kalian berkurang dalam menikmati hasil alam ini ya. Pasti berkurang. Yang kedua, itu menimbulkan masalah-masalah baru. Banyak orang yang berlubang giginya, tahu-tahu ternyata jadi penyakit jantung. Itu ada seperti itu, namanya penyakit endokarditis. Jadi penyakit yang disebabkan oleh gigi namun berujung ke penyakit jantungnya. Jadi akibat dari kuman di giginya itu, tidak banyak juga pasien yang datang dengan kondisi asam lambung. Kita lihat giginya kebanyakan sudah hilang. Artinya apa? Ketika dia makan, pengolahan dalam tubuhnya itu kurang karena giginya tidak bisa mengunyah dengan baik, sehingga asam lambung pun muncul. Jadi dia minum obat asam lambung tuh, saya udah minum obat asam lambung banyak, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya udah, giginya harus dikembalikan dulu fungsionalnya, biar kita bisa ngunyah dengan baik. Makanan terkunyah dengan baik, alhasil lambung tidak setengah mati nih, nggak sulit untuk mencerna makanan yang kita makan, seperti itu. Jadi kita lebih ke melakukan pendekatan ke pasien betapa pentingnya sih gigi ini. Jadi pasien tahu, oh iya, gigi ini adalah aset dari Tuhan yang nggak bisa kita gantikan. Jadi kita harus menjaga dengan baik, meskipun jumlahnya banyak, tapi fungsinya berbeda-beda. Satu gigi yang hilang, masalahnya bisa bejibun ke depannya. Jadi perlu kita dari awal memberitahu pasien betapa pentingnya gigi ini. Gitu. Jadi klinik UPG Dental Care ada di Jalan Hertasning. Instagramnya boleh kalian lihat di UPG Dental Care @upgdentalcare. Kalau kalian mau reservasi atau apapun boleh DM, boleh klik link di Instagram itu, nanti langsung hubung ke WA-nya.